Di balik ketenangan sebuah desa kecil, tersembunyi kisah perjuangan yang tak banyak orang tahu. Terinspirasi dari kisah nyata, kami hadirkan sebuah perjalanan hidup yang akan mengajarkan kita satu hal, bahwa kesuksesan bukan hanya milik mereka yang terlahir dengan segalanya, tapi milik mereka yang tak pernah menyerah untuk menciptakan jalannya sendiri. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan klik tombol like sebagai bentuk apresiasi untuk kisah-kisah inspiratif seperti ini. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana, biar kita tahu seberapa luas jangkauan inspirasi ini. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita luar biasa yang akan menyentuh hati dan membuka mata kita tentang arti perjuangan sesungguhnya. Di suatu desa kecil di Sidrap, hiduplah sepasang suami istri bernama Rahmat dan Nadira bersama putra kecil mereka, Ilham, yang baru berusia 5 tahun. Dahulu, hidup mereka damai. Rahmat bekerja sebagai petani mandiri, dan hasil ladang cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, badai tak selalu bisa ditebak. Musim kemarau panjang menghantam, membuat ladang-ladang tandus. Rahmat terlilit utang akibat gagal panen, hingga akhirnya harus menjual sawah satu-satunya. Mereka jatuh miskin dalam sekejap. Mertua Rahmat yang sejak awal tidak menyukai menantunya, akhirnya angkat bicara. Laki-laki bodoh, tidak bisa menjamin anakku hidup layak. Hardik, ayah Nadira dengan marah. Lebih baik kau ceraikan dia, Nadira. Kau dan anakmu bisa tinggal kembali di sini. Dia, suruh saja pergi. Namun, Nadira menatap suaminya dengan mata yang bulat, penuh cinta dan kesetiaan. Aku menikah dengannya karena cinta, ayah, bukan karena harta. Kalau dia pergi, aku ikut. Kami satu keluarga. Dengan hati berat, Rahmat dan Nadira mengemasi barang-barang mereka. Mereka pergi meninggalkan desa, menuju sebuah pabrik penggilingan padi di pinggiran kota. Rahmat bekerja sebagai buruh kasar, sementara Nadira mengurus anak mereka dan membantu di dapur pabrik. Mereka tinggal di rumah reot milik perusahaan tempat. Para buruh lain juga tinggal. Suatu malam, seorang rekan kerja mengajaknya bicara sambil merokok di belakang pabrik. Rahmat, kalau kau mau nasibmu berubah cepat, ikut aku malam Jumat ini. Ada tempat keramat. Orang-orang bilang bisa dapat angka togel yang jitu. Rahmat menggeleng dengan tegas. Aku mau berubah. Iya, tapi bukan dengan cara itu. Aku percaya rezeki itu datang dari kerja keras dan niat yang bersih. Beberapa hari kemudian, saat malam sunyi dan angin berembus lembut, Rahmat duduk di teras rumah buruh. Ilham telah tidur, dan Nadira menidurkannya dengan nyanyian lembut. Seorang kakek tua berpakaian lusuh lewat di jalan tanah di depan rumah. Ia berhenti dan berkata lirih, "Nak, beli cincin ini, aku butuh uang untuk makan." Rahmat melihat cincin itu, usang dan tampak tidak berharga. Tapi bukan cincin yang ia perhatikan, melainkan tubuh ringkih dan wajah lelah si kakek. Rahmat masuk, mengambil nasi sisa dan air hangat, lalu menyodorkannya ke kakek itu. "Saya tak butuh cincin, kek, tapi makanlah dulu. Ini saya ikhlas." Kakek itu tersenyum, makan dengan perlahan, sambil mendengarkan cerita Rahmat yang mengalir tanpa sadar tentang kesulitan hidup, impian yang tertunda, dan harapan kecilnya untuk bisa kembali bangkit. Setelah selesai makan, si kakek menatap Rahmat dalam-dalam, lalu dengan lembut meletakkan cincin itu di tangan Rahmat. "Cincin ini sekarang hakmu. Aku tak butuh benda dunia lagi. Tapi dengarkan baik-baik, nak. Nasibmu tak akan berubah kalau kau tetap tinggal di sini. Pergilah keluar kota, carilah jalanmu di sana. Bawa cincin ini, dia akan menuntunmu." Rahmat ingin bertanya lebih banyak, tapi saat ia menoleh sebentar ke arah dapur dan kembali, kakek itu sudah tidak ada, seolah lenyap di telan malam. Pagi itu, matahari belum sempurna naik saat Rahmat membangunkan Nadira. "Kita harus pergi dari sini, Nadira. Aku yakin ini waktunya." Nadira memandangi wajah suaminya. Ada sesuatu yang berbeda, mata itu tampak mantap.
lebih tegas dari biasanya. Dengan cincin pemberian kakek tua masih tersimpan di saku bajunya, Rahmat mengemasi barang seadanya. Pakaian secukupnya, sedikit uang tabungan, dan harapan yang baru tumbuh. Mereka menumpang truk sayur yang menuju ke Makassar. Perjalanan panjang itu tidak nyaman, tapi mereka tetap saling menggenggam tangan, seolah berkata tanpa suara, "Kita akan baik-baik saja." Setibanya di Makassar, hiruk-pikuk kota besar terasa asing dan menakutkan. Mereka menyewa kamar sempit di rumah petak daerah pinggiran. Rahmat melamar pekerjaan kemana-mana. Buruh bangunan, penjaga toko, apa saja. Tapi semua ditolak. Tabungan mereka menipis. Ilham mulai sering menangis karena lapar. Nadira menjahit pakaian bekas tetangga untuk sekadar menambah makan malam yang lebih baik. Meski itu, hanya nasi putih dengan sedikit sayur. Wajahnya tampak lelah, namun Nadira tetap tersenyum saat Rahmat pulang. Ia tahu, meski hidup mereka penuh kesulitan, mereka masih memiliki satu sama lain. Rahmat tak pernah mengeluh di depan keluarga. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, mengenakan pakaian yang semakin pudar, dan keluar rumah dengan harapan baru. Walau hatinya berat, ia tak pernah menyerah. Ia yakin, suatu saat akan ada pekerjaan yang cocok untuknya. Namun, kenyataan di kota besar ini lebih keras dari yang ia bayangkan. Semua pintu yang ia ketuk selalu tertutup rapat. Ilham, anak kecil mereka, mulai semakin kurus. Setiap kali Rahmat melihat wajahnya yang memelas, hatinya semakin hancur. Ia tak ingin menunjukkan kelemahannya di depan anak dan istrinya. Tapi dalam hati ia merasa hampir putus asa. Rahmat menyelipkan tangan kecil anaknya di telapak tangannya, merasakan kehangatan yang mengingatkannya pada betapa pentingnya untuk terus berjuang. "Sabar, Ilham," bisiknya, lembut. "Ayah akan berusaha lebih keras lagi." Sampai pada suatu sore, Rahmat duduk di tepi jalan dekat bengkel tua. Ia memperhatikan mobil-mobil berlalu dan terlintas satu ide. "Di desa, aku tak pernah lihat mobil kotor seperti di kota ini. Bagaimana kalau kita buka tempat cuci mobil kecil-kecilan?" Nadira mengangguk. "Tapi modalnya dari mana?" Rahmat terdiam sejenak. Malam harinya, ia kembali menatap cincin tua pemberian kakek misterius itu. Benda itu tampak biasa. Namun, entah mengapa, terasa membawa semangat. Ia memutuskan mendatangi toko emas keesokan hari. Betapa terkejutnya ia saat si pemilik toko memeriksa cincin itu dengan kaca pembesar dan berkata, "Ini bukan cincin biasa. Ini emas tua dengan batu akik langka. Harganya bisa puluhan juta." Rahmat hampir tak percaya, tapi ia menjual cincin itu. Dan dengan uang itu, ia menyewa lahan kecil di pinggir jalan strategis. Rahmat membawa kabar baik itu pulang dengan hati yang penuh harapan. Ia dan Nadira memeluk Ilham, berterima kasih atas kekuatan yang mereka masih miliki. Meskipun perjalanan mereka baru dimulai, hari-hari penuh perjuangan itu akhirnya mulai menunjukkan secercah cahaya di ujung terowongan. Kehidupan Rahmat dan keluarganya belum sempurna, namun langkah pertama untuk memperbaiki nasib mereka telah diambil. Dari titik terendah mereka mulai bangkit melalui keteguhan hati, cinta, dan harapan yang tak pernah padam. Besok paginya, ia pergi ke toko. Ia beli alat semprot, sabun, ember, dan selang bersama Nadira. Mereka membangun dari nol, memberi nama usaha itu Ilham Auto Wash, dari nama anak mereka, simbol harapan mereka. Hari pertama tak ada pelanggan. Hari kedua, satu orang mampir. Tapi hari ketujuh, antrean mulai terbentuk. Rahmat bekerja siang malam. Senyumnya tulus setiap menyemprot mobil pelanggan. Nadira menyapa ramah, mencatat pesanan. Ilham, di pojok bangku plastik, tersenyum menyemangati ayahnya. Setahun kemudian, Rahmat membuka cabang kedua. 2 tahun setelah itu, cabang ketiga berdiri di jalan utama kota. Namanya mulai dikenal. Dari buruh pabrik penggilingan padi,
ia menjadi pengusaha jasa cuci mobil yang sukses. Namun, satu hal yang tak pernah ia lupakan malam saat seorang kakek tua kelaparan mengetuk hidupnya, dan bagaimana ia memilih memberi, bukan mengambil. 3 tahun telah berlalu sejak Rahmat, Nadira dan Ilham meninggalkan desa mereka di Sidrap. Kini, kehidupan mereka sudah jauh berbeda. Bisnis cuci mobil yang mereka bangun di Makassar telah memiliki 4 cabang dengan belasan karyawan. Mereka tinggal di rumah sederhana tapi layak. Dan Ilham telah masuk sekolah dasar dengan senyum yang tak pernah pudar. Namun, di tengah kesibukan dan keberhasilan, Rahmat sering teringat pada satu hal kampung halaman yang ia tinggalkan dengan luka. Terutama mertua yang pernah mengusirnya dengan hinaan. Suatu sore, ia duduk bersama Nadira di ruang tamu. "Aku ingin pulang, Nadira, menengok makam ibu dan mungkin menemui ayahmu." Nadira mengangguk pelan. Ada rasa rindu dan was-was sekaligus, tapi ia tahu suaminya sudah berubah. Ia bukan lagi lelaki yang direndahkan dulu. Minggu berikutnya, mereka bertiga pulang ke Sidrap. Mobil pribadi mereka melintasi jalan-jalan desa yang dulu begitu akrab. Warga desa terkejut melihat Rahmat turun dari mobil bersama Nadira dan Ilham. Beberapa bahkan berbisik, "Itu Rahmat ya, yang dulu pergi karena diusir?" Kabar kedatangan mereka cepat sampai ke telinga ayah Nadira. Pria tua itu kini telah jauh lebih renta. Saat Rahmat dan Nadira tiba di halaman rumah orang tua, suasana mendadak hening. Ayah Nadira berdiri kaku di beranda, dengan pandangan tak bisa ditebak. Rahmat mendekat, menundukkan kepala. "Assalamualaikum ayah, saya pulang, bukan untuk menuntut apapun. Hanya ingin memperlihatkan bahwa saya tidak pernah meninggalkan anakmu dan cucumu. Dan saya masih menantu ayah." Air mata menetes di pipi Nadira. Si lelaki tua itu terdiam beberapa saat. Sebelum akhirnya suaranya parau keluar. "Aku yang salah, Rahmat. Aku terlalu buta melihat ketulusanmu. Maafkan aku." Ia jatuh terduduk di kursi rotan, menggenggam tangan Rahmat dengan gemetar. Tangis keduanya pecah dalam keheningan sore itu. Disaksikan Nadira dan Ilham. Hari itu menjadi hari rekonsiliasi. Keluarga yang dulu tercerai karena ego kini kembali disatukan oleh pengorbanan, kerja keras, dan cinta yang tak pernah pudar. Warga desa pun menyambut kepulangan mereka dengan hormat. Malam harinya, Rahmat berjalan sendiri ke tempat ia dulu sering duduk di dekat ladang. Di sana, di bawah sinar bulan, ia terdiam. "Kakek, aku tidak tahu siapa engkau sebenarnya, tapi doamu, cincinmu, nasihatmu, semuanya mengubah hidupku. Terima kasih." Tiba-tiba, angin malam berembus pelan. Dalam hembusannya, terdengar samar seperti suara tawa kecil yang damai dan penuh restu. Setelah malam penuh keheningan itu, Rahmat tak bisa tidur. Hatinya seperti digelitik oleh sebuah dorongan besar, bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi untuk membalas desa yang dulu pernah menolaknya. Dengan harapan baru, keesokan paginya, Rahmat mengajak Nadira berbicara serius di beranda rumah orang tuanya. "Aku ingin buka cabang usaha di desa ini. Tapi, bukan cuma tempat cuci mobil. Aku ingin lebih dari itu, tempat pelatihan kerja untuk anak-anak muda desa." Nadira menatap suaminya. "Bangga, kau ingin mereka punya pilihan ya? Seperti yang dulu kau harap seseorang berikan padamu?" Rahmat mengangguk. Tak butuh waktu lama, ia membeli sebidang tanah kosong tak jauh dari jalan utama desa. Di sanalah ia membangun Ilham Training dan Autocare, sebuah tempat cuci mobil modern yang sekaligus menyediakan pelatihan keterampilan, mencuci kendaraan, servis ringan, dan manajemen usaha kecil. Pemuda-pemuda desa yang dulunya menganggur, kini mulai mengantri mendaftar. Rahmat memberi mereka pelatihan gratis, dan yang berprestasi diberi kesempatan kerja di cabang-cabang usahanya. Ia pun menggandeng koperasi lokal untuk membantu anak-anak muda membuka usaha sendiri. Suatu hari, kepala desa datang menemuinya. "Rahmat, kau tahu, dulu kami anggap kau orang bodoh yang tidak bisa menafkahi keluarganya. Tapi sekarang, kau jadi panutan. Terima kasih sudah kembali dengan cinta, bukan dendam." Rahmat hanya tersenyum. Baginya, kesuksesan bukan sekadar soal kekayaan, tetapi tentang menyalakan lentera
bagi mereka yang dulu berjalan dalam gelap sepertinya. Kini keluarga Rahmat dan Nadira menjadi panutan di desa itu. Di kemudian hari, Rahmat dan Nadira duduk di teras rumah di kota Makassar, menyaksikan langit malam penuh cinta dan damai.